Di balik lebatnya hutan Amazon, tersimpan banyak misteri. Mulai dari keberadaan hewan buas sampai dengan makhluk gaib. Gue Gilang Prawirtama dan berikut hantu Brazil. Apa jenis ular terbesar di dunia? Jawabannya adalah anaconda hijau, spesies ular yang beratnya bisa mencapai 250 kg. Anaconda hijau ini dapat kita temukan di dalam hutan Amazon, Brazil. Tapi, gue nggak akan bahas ular ini lebih lanjut karena gue bukan Panji si petualang. Jadi, yang mau gue bahas adalah, kalau menurut legenda di Brazil, di dalam hutan Amazon tuh ada ular yang katanya sih lebih besar, lebih panjang, dan lebih mengerikan dari si anaconda barusan. Namanya adalah boitata. Boitata adalah ular raksasa bertanduk yang sekujur tubuhnya itu diselimuti api. Boitata dikenal sebagai hewan gaib yang bertugas untuk melindungi hutan. Lah, gimana caranya? Kan dia ular api itu, yang ada malah kebakaran dong hutannya. Enggak ternyata, soalnya apinya itu api gaib. Boitata ini sering berdiam diri dalam air, tapi apinya nggak pernah padam. Api yang dia keluarkan sama sekali tidak akan melukai pepohonan ataupun hewan di hutan. Namun sebaliknya, boitata dapat memanfaatkan pengendalian elemen apinya ini untuk membakar hidup-hidup manusia yang hendak melakukan penebangan ataupun perburuan liar. Para korbannya ini setelah mati kemudian akan dimakan. Boitata juga punya kemampuan lain, yaitu membutakan seseorang dengan tatapannya, atau sebaliknya ketika seseorang menatap wujudnya. Selain menyerang manusia yang merusak alam, boitata juga akan membakar pemilik ladang yang memperlakukan pekerjanya dengan kasar. Jadi si boitata ini nggak semata-mata membenci manusia, melainkan hanya menghukum manusia yang jahat. Headless Mule merupakan legenda yang berkembang di Brazil sejak abad ke-16. Semasa hidupnya, hantu ini adalah wanita yang dikutuk setelah memadu kasih dengan seorang pendeta. Alhasil, dia berubah menjadi sesosok keledai tanpa kepala yang dari lehernya tuh keluar api. Meskipun secara fisik tidak memiliki mulut, kita dapat mendengar dengan jelas suara tangisan wanita keluar dari makhluk ini. Kasian, tapi kalian harus tetap waspada karena Headless Mule ini sangat berbahaya. Dia mampu menyerang menggunakan jurus cambuk api dan tendangan maut yang dapat langsung menghancurkan badan manusia. Ada yang berpendapat bahwa Headless Mule konon hanya berkeliaran seminggu sekali, mulai dari matahari terbenam di hari Kamis hingga matahari terbit di hari Jumat. Malam Jumat doang ini, Kamis malam. Apa makhluk ini bisa dikalahkan? Bisa. Kita dapat menghentikan kutukan Headless Mule dengan cara membuatnya berdarah dengan disayat, ditusuk, atau gimana pun lah caranya. Bersamaan dengan tetesan darah yang keluar, Headless Mule akan berubah kembali menjadi sosok wanita biasa. Mapinguari adalah makhluk yang tinggal di bagian terdalam hutan Amazon. Makhluk ini dapat berdiri dengan 2 kaki layaknya manusia, tapi dapat juga bergerak dengan bebas menggunakan 4 kaki, layaknya binatang buas. Makhluk ini sangat besar, tingginya bisa mencapai 2,5 meter, tubuhnya ditutupi dengan bulu lebat berwarna merah gelap. Tangannya bercakar serupa dengan hewan kungkang raksasa Giant Ground Sloth yang telah punah ribuan tahun lamanya. Jadi ada kemungkinan bahwa Mapinguari sebenarnya adalah spesies hewan purba yang bertahan sampai sekarang. Meski begitu, ada yang bilang bahwa makhluk ini adalah sesosok dukun yang menemukan rahasia hidup abadi kemudian dikutuk oleh dewa menjadi monster. Mapinguari memiliki mulut besar yang terletak di bagian perut. Dilaporkan juga bahwa makhluk ini hanya memiliki 1 mata layaknya Cyclops di mitologi Yunani. Selain fisik yang kuat, Mapinguari memiliki napas yang sangat bau. Dengan sedikit menciumnya aja, seorang manusia dapat langsung kengar, pusing, mual, sampai pingsan. Makhluk ini memiliki kulit yang sangat tebal, sehingga tak dapat ditembus anak panah maupun peluru, kecuali di bagian kepalanya. Banyak dari kita yang mungkin ragu dengan keberadaan monster semacam Mapinguari ini. Tapi kenyataannya sampai saat ini sudah tercatatkan ada lebih dari 2000 testimoni orang yang mengaku pernah berjumpa dengan makhluk ini. Curupira adalah sebangsa makhluk halus berukuran anak kecil yang memiliki rambut berwarna merah mengembang seperti api yang membara, berkulit hijau gelap, dan memiliki telapak kaki yang terbalik. Sama seperti boitata si ular api yang di awal, makhluk ini dipercaya penduduk setempat sebagai pelindung hutan dan seisinya. Dia akan berpatroli secara rutin menaiki babi. Curupira akan membingungkan para pemburu dengan jejak kakinya yang terbalik. Selain dari itu, makhluk ini mampu membuat orang sakit kepala hingga menjadi gila menggunakan suara siulannya yang menakutkan. Curupira nggak begitu agresif dibandingkan dengan para penunggu hutan yang lain. Dia mungkin menyerang langsung manusia, tapi seseringnya hanya akan membuat orang-orang yang berniat jahat sebatas tersesat, tapi selamanya di dalam hutan. Saci Perere adalah makhluk sebangsa jin yang digambarkan sebagai anak kecil berkulit gelap yang hanya memiliki 1 kaki.
Sassiperere gemar mengenakan celana pendek berwarna merah dan topi lancip dengan warna yang sama. Makhluk ini kerjanya ngapain? Ngeprank. Dia suka gangguin orang, mulai dari nyemunyiin mainan milik anak-anak sampai ngepangin ekor kuda, segala macam hal gabut lah. Sassiperere sebenarnya cukup kuat, ia mampu mengendalikan udara dan menimbulkan angin tornado kecil. Dan dia juga bisa menghilangkan wujudnya sesuka hati. Meski begitu, dia nggak pernah menggunakan kekuatannya tersebut untuk melukai manusia. Tapi sebaliknya, justru manusia yang memburunya, karena jika kita menangkap makhluk ini, maka dipercaya keinginan kita akan dikabulkan dengan topi ajaibnya. Kuka adalah nenek sihir yang mampu berubah menjadi monster buaya. Mirip bentukannya sama Killer Croc di Suicide Squad. Makhluk ini konon hanya tidur sekali dalam 7 tahun. Sehari-harinya Kuka ini sangat suka menculik ke anak-anak untuk nantinya dia makan. Setelah dimasak itu dikuali. Setiap anak-anak yang dia makan akan menambah vitalitas dan umurnya. Kalau di kita kan ada ganteng-ganteng serigala, itu Aliando Syarif. Kalau di Brazil itu adanya ganteng-ganteng lumba-lumba. Wah, gimana tuh? Jadi, Boto sebenarnya adalah nama spesies asli lumba-lumba air tawar yang hidup di perairan sungai Amazon. Tapi konon, Boto yang berwarna pink dipercaya bukan hewan biasa, melainkan makhluk jadi-jadian yang dapat berubah wujud. Berubahnya jadi apa? Jadi cowok ganteng. Pada malam hari, si Boto ini suka menghadiri pesta atau acara nongkrong-nongkrong gitu buat godain cewek-cewek cantik. Menggunakan kemampuan gombal tingkat dewa dan wajah tampannya. Habis digodain, ujung-ujungnya diajak tidur. Sampai si wanita hamil, barulah dia kabur kembali ke sungai. Ada cara membedakan Boto dengan manusia biasa? Ada. Boto tuh kepalanya botak dan ada lubang semburannya macam lumba-lumba. Makanya dia selalu mengenakan topi untuk menutupinya. Capelobo adalah sesosok monster yang merupakan perpaduan antara manusia dengan tapir. Makhluk ini memiliki bulu yang sangat lebat dan berbau busuk. Makanan kegemarannya adalah kucing, anjing, dan kambing, terutama yang masih muda. Namun sesekali dia juga suka menyantap otak dan meminum darah manusia. Makhluk ini memiliki tinggi 2 meter dan kulit tebal yang tak dapat dilukai. Satu-satunya cara mengalahkannya adalah dengan menusuk perutnya tepat di bagian pusar menggunakan tombak. Ada yang bilang kalau Capelobo ini tercipta dari orang yang meninggal di hutan. Corpo Secco adalah mayat hidup yang tercipta dari orang-orang yang saking jahatnya, jangankan diterima di surga, bahkan jiwa mereka ditolak di neraka. Alhasil orang-orang tersebut dikutuk menjadi sosok Corpo Secco yang akan terus bergentayangan di dunia ini selamanya, sampai akhir zaman. Corpo Secco sendiri secara harfiah artinya adalah tubuh kering, karena dengan satu sentuhan dari cakarnya, ia dapat mengeringkan segala cairan kehidupan yang ada di tubuh seseorang.